Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat asar yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara iman dan amal soleh. Karena iman dan amal soleh lah yang akan menyelamatkan kita di alam dunia. Karena iman dan amal soleh lah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Karena iman dan amal soleh lah yang akan menyelamatkan kita di alam mahsyar. Karena iman dan amal soleh lah yang akan menyelamatkan kita melewati sirat. Karena iman dan amal soleh lah yang akan menyelamatkan kita di alam mizan. Karena iman dan amal soleh lah yang akan menyelamatkan kita, yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka tempat kembalinya adalah surga, mereka kekal di dalamnya. Yang jadi pertanyaan buat diri kita, apakah kita termasuk menjadi orang-orang yang beriman? Siapa sih orang yang beriman? Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innamal mu'minuuna alladziina idzaa dzukirallahu wajilat quluubuhum wa idzaa tuliyat 'alaihim aayaatuhu zaadathum iimaanan wa 'alaa rabbihim yatawakkaluun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, idzaa dzukirallahu wajilat quluubuhum, apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya karena dua hal. Yang pertama, karena kita rindu dengan Allah, rindu ingin bertemu dengan Allah, rindu ingin berjumpa dengan Allah, rindu ingin menatap wajah Allah. Yang kedua, bergetar hatinya karena kita takut kepada Allah, takut akan siksa Allah, takut akan murka Allah, takut akan azab Allah. Kemudian ciri orang yang beriman yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadahum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila dibacakan firman-firman Allah, maka bertambahlah keimanannya. Ketika dibacakan ayat-ayat fadhil tentang keutamaan salat malam, maka ia akan lebih semangat untuk mengerjakan salat malam. Apabila dibacakan ayat-ayat tentang keutamaan keistimewaan membaca Al-Quran, maka ia lebih semangat untuk membaca Al-Quran. Ketika dibacakan hadis-hadis tentang fadhil keistimewaan berjenggot, maka ia lebih semangat untuk memelihara jenggot. Berbicara tentang jenggot dan nikmat kisah Rasulullah, suatu ketika Rasulullah SAW sholat, Rasulullah selalu menengok ke belakang, lihat sahabat satu persatu. Ketika melihat salah seorang sahabat, Rasulullah SAW tersenyum manis, sehingga sahabat ketika pulang heran, kenapa tadi Rasulullah SAW tersenyum pada diriku? Ada apa dengan diriku? Maka sahabat itu pun bercermin. Ketika sahabat bercermin, sahabat itu pun berkata, mungkin gara-gara satu jenggot yang ada dalam janggut saya Rasulullah tersenyum. Maka sahabat itu pun dipotong jenggotnya. Ketika datang sholat lagi, seperti biasa Rasulullah menengok ke belakang dan melihat sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah tidak tersenyum. Maka akhirnya sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kemarin kau melihat diriku tersenyum, tapi sekarang kau melihat diriku biasa saja? Kata Rasulullah, wahai sahabat, kemarin saya melihat bahwa janggut engkau ada seorang bidadari yang senyum padamu, sehingga aku tersenyum padaku. Kemudian sekarang mana bidadari engkau? Dari satu jenggot satu bidadari, makin banyak jenggot makin banyak bidadari. Tapi sayangnya kita masih beruntung. Karena apa? Allah tidak menampakkan, tidak memperlihatkan bidadari pada jenggot-jenggot kita. Kalau Allah menampakkan, memperlihatkan bidadari di jenggot-jenggot kita, mungkin kita sudah tarik jenggotnya. Karena apa? Ada bidadari yang cantik. Kemudian ciri orang yang beriman yang ketiga, wa 'alaa rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka selalu bertawakal kepada Allah. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, yaitu mereka selalu mendirikan salat, menjaga salatnya. Jamaah salat asar yang sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menganggap perkara salat ini perkara yang kecil, menganggap perkara salat ini perkara yang sepele, menganggap perkara salat ini perkara yang biasa. Padahal perkara salat ini perkara yang luar biasa. Awwalu ma yasalu alaihi abdu yaumal qiyamati shalah, fa in shalat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Karena amal yang pertama kali akan hisab pada seorang
hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya buruk, baik maka baiklah seluruh amalnya, dan apabila salatnya buruk maka buruklah seluruh amalnya. Dan Allah tegaskan lagi bahwasanya kebatilan yang sangat besar, kemunafikan yang sangat besar, kekufuran yang sangat besar. Man sami'a munadiyan wa yunadi ila shalah fala yujibuhu. Barang siapa yang mendengarkan suara azan ila shalah untuk salat, fala yujibuhu, mereka tidak mau memenuhinya, mereka tidak mau mendatanginya, mereka tidak mau mengerjakan salat. Itulah kebatilan yang sangat besar, itulah kemunafikan yang sangat besar, itulah kekufuran yang sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain bahwasanya Allah akan memberikan 15 azab bagi orang yang meninggalkan salat. 5 azab di alam dunia, 3 azab ketika sakaratul maut, 3 azab di alam kubur, dan 4 azab ketika dibangkitkan. Di antara azab di alam kubur yaitu kubur akan memimpin kita sampai tulang rusuknya bersilangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan kubur, kita kejepit lawan ada rasa sakit. Bagaimana kalau di akhirat nanti kubur akan memimpin kita bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Kemudian Allah akan mengirimkan 70 ekor ular sejauh Aqra, di mana dalam satu riwayat ular ini panjangnya sepanjang perjalanan kaki. Kemudian kukunya terbuat dari besi yang diangkat dari api neraka, dan panjang kukunya sehari perjalanan. Matanya mengeluarkan api, dan bisanya manakala disemburkan di alam dunia, maka niscaya tidak akan ada yang hidup walaupun sehelai. Ular ini berkata, wahai orang-orang yang meninggalkan salat subuh hingga zuhur, wahai orang-orang yang meninggalkan salat zuhur hingga asar, wahai orang yang meninggalkan salat asar hingga maghrib, wahai orang-orang yang meninggalkan salat maghrib hingga isya, wahai orang-orang yang meninggalkan salat isya hingga subuh, aku adalah Sujudul Aqra, aku diutus oleh Allah untuk menyiksa kalian. Maka ular itu pun mencekik orang-orang yang selalu meninggalkan salat, kemudian membantingnya sampai ke dasar tanah, kemudian diangkat, dibanting lagi sampai hari kiamat. Alhamdulillah jemaah, kita bersyukur karena kita hidup di lingkungan majlis yang sangat mulia, sehingga kita senantiasa selalu mendapat nasihat, mendapatkan bimbingan dari murabi kita, sehingga kita bisa menjaga amalan kita terutama salat jamaah. Entah bagaimana hidup kita kalau kita hidup di luar sana, di kampung yang penuh maksiat dan kampung penuh dosa, jauh dari ulama, apakah kita masih bisa menjaga salat kita? Oleh karena itu kita bersyukur, mudah-mudahan Allah istiqomahkan tinggal di sini sehingga kita mendapatkan bimbingan terus. Dan ciri orang yang beriman terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menginfakkan sebagian hartanya. Maka kata Allah, ulaika mu'minuna haqqan, itulah sebenarnya orang yang beriman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah akan meninggikan derajatnya, Allah akan mengampuninya, dan Allah akan memberikan nikmat rezeki yang mulia, yang itu surga. Mudah-mudahan yang sekian, yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi sendiri, umum berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.